Halo Pak Donald dan teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Nah, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema bermain dan humor dalam konseling. Di sini ada Bruder Frankie, saya Modesta Nirmala, Samuel Krisnanda Teja, Christopher, Gandhi Yodama, dan Vanessa. Ada kesamaan permainan dan humor. Yang pertama, penekanan pada spontanitas. Kedua, adanya kesenangan. Ketiga, partisipasi aktif mental atau fisik oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Bermain dalam konseling yaitu proses interpersonal di mana terapis terlatih secara sistematis menerapkan kekuatan kuratif dari bermain untuk membantu klien menyelesaikan kesulitan psikologis mereka. Bermain digunakan dalam berbagai macam pengaturan, mulai dari yang melibatkan pengobatan masalah terkait perkembangan hingga yang melibatkan pengobatan perilaku disfiksional menurut Y.J. Sen 2008. Adapun karakteristik bermain, yang pertama, bermain itu pasti menyenangkan. Nah, yang kedua, bermain tidak memiliki tujuan yang ekstrinsik. Ketiga, bermain bersifat spontan, terjadi begitu saja. Yang keempat, bermain bersifat sukarela atau dengan kemauan sendiri. Yang kelima, bermain dipilih secara bebas. Keenam, bermain melibatkan keterlibatan aktif dari pihak yang bermain. Ketujuh, bermain berhubungan. Nah, ada dua cara utama dalam bermain. Yang pertama, bermain pasir. Pentingnya ego yang sehat dan perbaikan fungsi ego yang tertanggung untuk anak-anak yang mengalami trauma. Konseling memiliki kesempatan untuk menyelesaikan trauma melalui eksternalisasi fantasi mereka dan dengan mengembangkan rasa, hubungan, dan kendali atas dorongan batin. Bermain pasir. Dalam permainan pasir, klien memiliki kesempatan untuk menyelesaikan trauma melalui eksternalisasi fantasi mereka dan dengan mengembangkan rasa hubungan dan kendali atas dorongan batin. 3 tahapan yang dapat diprediksi dalam pemberlakuan yang mereka ciptakan. Pertama, chaos. Kedua, perjuangan. Dan yang ketiga adalah resolusi. Game bersifat universal. Game menantang kecerdasan orang dan memberi mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan orang lain, selain terhubung dalam percakapan yang mungkin tidak menantang. 2 jenis game. Yang pertama, permainan meja domino, kartu, dadu, dan permainan papan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, permainan fisik seperti petak umpet, lompat tali, permainan bola dari berbagai macam jenis. Pandangan Adlerian berfokus pada permainan untuk membantu anak-anak memahami cara mereka memperoleh makna di dunia dan membuat perubahan dalam cara mereka bertindak pada orang lain. Psikis yang terhambat dan mengaktifkan potensi penyembuhan diri yang tertanam dalam jiwa manusia. Pandangan Rogerian menekankan pentingnya ekspresi diri dan pertumbuhan batin dalam lingkungan yang tidak menghakimi, menurut Axlin. Jadi, bermain dalam konseling adalah fenomena aktif dan terintegrasi yang menghubungkan pikiran dan tubuh bersama secara sehat. Teman-teman, kita lanjutkan dengan kegunaan bermain. Yang pertama adalah membantu anak-anak dan orang dewasa menjadi lebih sama atau kongruent. Yang kedua adalah membantu untuk mengekspresikan diri dengan lebih jelas. Yang ketiga adalah sarana untuk membangun hubungan atau relasi. Yang keempat adalah memahami interaksi keluarga, ayah, ibu, saudara, dan juga memahami interaksi teman sebaya. Yang kelima adalah alat untuk mengetuk perasaan yang tidak terselesaikan. Yang keenam adalah jalan keluar untuk mengekspresi perasaan yang aman. Yang ketujuh adalah metode yang efektif untuk mengajarkan keterampilan sosialisasi.
Yang berikut adalah seni berpura-pura. Adalah kemampuan untuk bermain terkait dengan pengembangan imajinasi seorang melalui berpura-pura. Menurut Mandanes pada tahun 1981. Seni berpura-pura memungkinkan individu atau konseli itu sendiri untuk melihat situasi secara berbeda dan memecahkan masalah dengan membingkai ulang situasi dalam cahaya yang lebih positif. Tujuan penting dari metode berpura-pura dan bermain adalah untuk memberi klaim atau konseli peluang untuk terlibat dalam aktivitas yang mungkin tidak dapat atau tidak ingin mereka lakukan sebaliknya. Praktek penggunaan permainan dalam konseling. Yang pertama dengan bermain biliar. Dr. Ekman sedang bekerja dengan seorang gadis pra-remaja dari keluarga yang sangat miskin dan latar belakangnya kurang kooperatif. Untuk membangun kerjasama dan keterbukaan gadis ini, Dr. Ekman meminta untuk bermain bersama dia, bermain biliar. Dr. Ekman tahu bahwa gadis ini sangat pandai dalam bermain biliar, dan Dr. Ekman tahu bahwa dia akan kalah walaupun dia berusaha semaksimal mungkin, tapi dia akan kalah. Tapi dalam permainan ini gadis itu akhirnya menjadi terbuka dan merasa bahwa ada perbedaan, bahwa dia mempunyai kekuatan untuk memenangkan biliar ini. Dari permainan ini hasilnya bahwa mereka telah dengan membangun relasi dan juga membangun keterbukaan. Maka bermain biliar juga adalah satu praktik penggunaan yang bisa membangun proses konseling, yaitu keterbukaan dan kerjasama. Berikut adalah bermain dalam konseling dengan kelompok kategori tertentu. Kategori yang pertama adalah dengan anak-anak. Melalui permainan, anak-anak mengatasi hambatan yang mungkin menghalangi kesehatan mental mereka. Dalam bermain, proses penyembuhan dan pertumbuhan yang dapat digunakan anak-anak secara alami dan mandiri. Contoh permainan yang dapat digunakan dalam konseling anak. Yang pertama adalah tes booster pep rally. Itu pada kelompok SD, bisa SD kelas 1 sampai kelas 6. Untuk mengatasi kecemasan, tes booster keep berupa lagu, nyanyian, dan kegiatan kelompok pendukung lainnya. Contoh permainan yang kedua adalah aktivitas bola amarah. Amarah seorang anak dilepaskan dengan cara memukul bola yang sesaat mewakili sesuatu atau seseorang yang dimarahi oleh anak itu. Jadi bola dipukul seolah sedang marah pada orang yang sedang dia marah. Itu adalah contoh permainan dalam kategori anak. Bermain dalam konseling dengan remaja. Pengalaman outward bound di mana remaja ditantang untuk secara individu dan kolektif mengatasi sejumlah rintangan di alam liar menurut Bacon. Yang pertama adalah penggunaan mainan. Yang kedua adalah boneka amputasit. Yang ketiga adalah menggunakan tanah liat. Yang keempat adalah catur. Yang kelima adalah outward bound. Yang keenam adalah video game. Yang ketujuh adalah basketball. Yang kedelapan adalah bola voli. Dan yang kesembilan adalah permainan yang melibatkan keterampilan motorik, mata, tangan, dan rasa pencapaian atau kerja tim. Bermain dalam konseling dengan kelompok kategori dewasa perlu mengembangkan rasa bermain yang dapat memberi mereka ruang yang sangat dibutuhkan jauh dari batasan kehidupan normal dan membantu mereka untuk mempengaruhi kapasitas mereka mengatasi masalah dan peluang hidup. 5. Apa yang dapat didapat dari permainan untuk kelompok kategori orang dewasa? Yang pertama, serangan rasa malu. Orang didorong untuk menunjukkan perilaku yang sebelumnya mereka takuti untuk melakukan, untuk melihat bahwa dunia tidak runtuh
atau hancur. Yang kedua adalah lagu-lagu rasional yang lucu. Klien atau konser bermain dengan kata-kata atau pikiran dengan cara yang membuat banyak masalah mereka menjadi kurang serius dan karena itu dapat diselesaikan. Lalu yang selanjutnya adalah humor dalam konseling dengan orang tua. Humor sangat dihargai oleh banyak orang tua, dan kecerdasan klien pada usia lanjut seringkali cukup tajam. Menurut Nahemu tahun 1986, tema-tema tertentu lebih sering dijadikan bahan lelucon daripada yang lain, seperti seksualitas, kebijaksanaan, dan kematian. Yang selanjutnya yaitu eksistensialis. Humor dalam tradisi eksistensial saat ini mengambil bentuk mendongeng berorientasi masa kini, di mana konselor meminta klien untuk mencoba melihat absurditas dalam situasi seolah-olah mereka adalah seseorang dari budaya atau planet yang berbeda. Lalu yang selanjutnya adalah humor dalam konseling dengan anak-anak. Humor juga dapat membantu proses penyembuhan anak-anak yang baru pulih dari traumanya. Misalnya seperti gambar yang di bawah penjelasan dan yang ada di samping dari penjelasan ini. Yang selanjutnya adalah humor dalam konseling dengan remaja. Humor remaja hanya ingin bersenang-senang. Mereka melakukan ini dengan menggoda, meniru, atau bertingkah laku. Menurut Cindy Lauper, sumber humor remaja, buku-buku, majalah, dan bahkan kartun-kartun ini seperti Zits atau Luan dapat menjadi bahan pelajaran bimbingan atau presentasi publik lainnya. Lalu topik-topik yang mereka khawatirkan dengan cara yang lucu, seperti lingkungan perang, kencan, dan narkoba. Yang selanjutnya humor dalam konseling dengan dewasa. Humor adalah pendekatan yang sangat baik untuk digunakan dengan individu-individu ini. Konselor juga sering meningkatkan kesehatan mental mereka dengan melihat sisi humor dari situasi serius pada waktu tertentu. Menurut Glading 2009. Misalnya percakapan verbal atau vokalis. Lalu yang selanjutnya adalah humor dalam konseling dengan orang tua. Humor sangat dihargai oleh banyak orang tua, dan kecerdasan klien pada usia lanjut seringkali cukup tajam. Menurut Nahemu tahun 1986, tema-tema tertentu lebih sering dijadikan bahan lelucon daripada yang lain, seperti seksualitas, kebijaksanaan, dan kematian.